Start. Ya, Asap kuliah hukum. Cakep. Assalamualaikum. Ya, jadi saya Hilmi ya. Di sini kita mau itu ya bahas teknik sampling. Jadi teknik sampling. Berarti ini tuh ngebahas gimana caranya kita tuh ngambil sampel gitu ya. Sampel itu bagian dari populasi gitu. Jadi ada populasi terus kita ngambil beberapa, nah itu sampel namanya. Nah, di sini ada dua jenis, yaitu probability sampling sama non probability sampling. Kalau probability ini tuh jenis yang memungkinkan semua anggota populasi tuh berpeluang untuk jadi sampel. Tapi kalau non probability itu sebaliknya, nggak semua anggota populasi itu bisa dijadiin sampel gitu. Jadi probability itu untuk sampel yang jumlahnya tuh bisa banyak gitu, nggak terbatas. Tapi kalau non probability itu untuk sampel yang jumlahnya terbatas dan kayak sulit dicari gitu loh. Nah, itu pakai non probability gitu. Nah, di probability sampling ini ada 5. Yang pertama yaitu simple random, ya kan? Simple random. Jadi simple dan acak gitu. Nah, contohnya tuh kayak ketika undian ambil itu, misal nomor urut presentasi tuh kan, jadi nomornya tuh ada di suatu tempat kan, terus kita kan ngambilnya acak tanpa ada ketentuan tertentu, pokoknya ngambil aja gitu kan, itu namanya simple random kayak gitu. Nah, terus ada systematic random. Jadi systematic random itu pengambilan sampel yang ada intervalnya gitu. Interval tuh kayak apa ya? Selisihnya tuh sama gitu. Kayak misalnya gini. Ini pakai interval 5 ya. Jadi kalian mau ngambil sampel dari pengunjung puskesmas gitu ya kan. Jadi setiap pengunjung puskesmas yang kelima itu, orang kelima tuh dijadiin sampel. Terus kan tadi interval 5 ya, jadi kayak kelipatan 5 gitu loh. Terus pengunjung nomor 10 dijadikan sampel 15, 20 kayak gitu. Itu namanya systematic random. Nah, terus kalau cluster random itu berdasarkan wilayah tertentu gitu. Berdasarkan wilayah tertentu gimana gitu kan. Jadi misalnya nih, kalian mau meneliti tentang anak SMA di kota Sidoarjo ya misal. Mana sih kursornya? Anak SMA di kota Sidoarjo tentang perokok, pokoknya masalahnya tentang rokok, terus yang mengalami itu anak SMA Sidoarjo. Nah, kayak gitu. Anak SMA Sidoarjo, kecamatan Krian misalnya ya. Nah, itu kan spesifik banget itu ya kan. Nah, itu maksudnya berdasarkan wilayah tertentu kayak gitu. Nah, kalau stratified random itu sama-sama kayak tadi, cuman kayak cluster. Tapi kalau ini tuh nggak berdasarkan wilayah tertentu, tapi berdasarkan masalahnya gitu. Kayak misal masalahnya tuh tentang anak-anak yang merokok, anak SMA. Ya udah, nggak ada batasan wilayahnya gitu. Stratified tuh berdasarkan berbatasan dengan masalahnya aja ya, pokoknya anak SMA merokok yang dipakai ya situ gitu. Terus ada multi-stage sample. Nah, multi-stage sample panggung multi gitu kan, ada tingkatannya gitu ya kan. Jadi di sini tuh yang dipakai kalau cluster sama stratified kan cuman masing-masing satu tingkatan. Kalau multi stage itu banyak tingkatannya. Jadi kayak misalnya gini, anak SD, SMP, SMA yang merokok. Nah, kita meneliti tentang itu. Multi stage-nya didapat dari SD, SMP, SMA tadi. Nah, untuk tempatnya nggak ditentukan. Ya pokoknya SD, SMA tadi gitu loh. Kayak gitu. Nah, terus non probability sampling. Yang pertama itu ada purposive sample. Nah, purpose kan tujuan tuh. Nah, jadi kalau pakai teknik ini kayak kriteria sampel apa segala macam itu tuh udah disesuaikan sama tujuan penelitian gitu. Kan purpose nih tujuan, nah kayak gitu. Terus ada snowball sample. Snowball ya kan, bola salju gitu kan.
bola salju kan awalnya kecil, terus digelindingin jadi besar gitu kan kalau di kartun-kartun ya. Nah itu juga kayak gitu. Jadi awalnya ya peneliti itu uh, peneliti itu apa ya, kayak meneliti suatu kelompok tertentu dulu gitu. Nah terus dari kelompok itu kita dapat informasi kan, informasi satu. Nah terus kelompok itu tadi ngomong, oh di sana tuh ada juga loh mbak gitu misalnya. Terus kita neliti kelompok yang lain itu, akhirnya kita dapat 2 informasi ya kan. Terus yang barusan tadi ngomong di sana juga ada gitu, terus kita dapat 3, nah tambah gede gitu kan. Nah itu namanya snowball sample. Nah snowball sample ini tuh biasanya untuk permasalahan yang sensitif, kayak misal pengidap HIV, terus apa lagi ya sensitif, masalah LGBT kayak gitu-gitu. Kita pakai snowball sample kalau misal mau ngebahas yang isu-isu sensitif gitu. Terus accidental sample, accident jadi kan kayak suatu kejadian gitu kan ya. Jadi kalau pakai teknik ini tuh ketika kejadian kita ngambil apa ya, kayak contohnya gini ya, kayak contohnya kamu pengen neliti tentang tawuran, ya udah waktu tawuran itu deh kita ambil sampelnya gitu ya, pokoknya waktu itu juga. Atau gini, kamu pengen meneliti tentang pendapat anak ITB pendapat anak ITB tentang cewek UI. Nah kamu sedang ada di UI, nah kamu kan butuh sampel anak ITB kan, tapi kamu lagi di UI. Jadi ketika kamu di UI terus ketemu anak ITB, ya wis itu langsung dibuat sampel gitu yang ada, pokoknya kayak gitu ya. Terus ada kuota sampel. Nah kalau kuota sampel di sini tuh peneliti nentuin gitu dan berapa jumlah sampel yang diperlukan kayak gitu. Nah kuota ini bukan tentang internet ya, tapi tentang jumlah ya, jadi kayak gitu. Nah terus kalau misal batasnya udah ditentukan, ya sudah berarti nggak usah cari sampel lagi gitu. Terus kalau sampel jenuh itu ketika semua anggota populasi itu dipakai jadi apa namanya, jadi sampel. Nah ini tuh untuk maksimal berapa ya, maksimal 30 orang kalau sampel jenuh itu kayak gitu. Nah sampel jenuh tuh bisa juga ketika hasil penelitian itu kayak hasilnya tuh sama-sama terus, itu juga namanya sampel jenuh kayak gitu ya. Kayak gitu aja, sekian, terima kasih, assalamualaikum.